Hadirilah Tablik Akbar dari Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala, Sabtu Ba'da Maghrib. Gratis, terbuka untuk umum. Jangan sampai terlewatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, namano berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bersobok di Minang Mustika Jaya ko dan sanak kesedonyo. Salawat seratu salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sanak Minang Mustika Jaya yang cintai, semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam cuplikan video tadi ala kita jaliak sebuah undangan acara pengajian atau ceramah Ustadz Khalid Basalamah di Masjid Al-Jabar Jawa Barat, di mana acara atau kesempatan Ustadz Khalid Basalamah akan mengadakan pengajian di Masjid Al-Jabar menjadi sorotan viral karena adanya seorang anggota Banser Ansor yang bernama Afif Watsaidi yang mentweet Gubernur Jabar tentang ba'a diagiah waktu satu sampai untuk Ustadz Khalid Basalamah di Masjid Al-Jabar tersebut, karena dalam pandangan anggota Banser NU Ustadz Khalid Basalamah merupakan Ustadz yang indah toleransi atau ustadz yang dalam hal kebangsaannya indah menjadi panutan, kurang lebih demikianlah. Mari kita dengarkan apa isi tweetannya serta responnya setelah dikomentari oleh banyak netizen. Mari kita dengarkan di sana. Ikut tweetan dari Afif Watsaidi. Pak Ridwan Kamil, saya kecewa kepada Bapak. Pak, ini Masjid Pemprov dan ngasih panggung ke Khalid Basalamah. Karet semean gimana? Banyak yang lantas bernarasi kenapa Khalid Basalamah dilarang ceramah di Masjid Pemprov Jabar. Dia Muslim, bukan ATI, bukan teroris dan lain-lain. Ini ya tak jelasin secara sederhana. Paham syukur, paham wes tak restui awakmu. Pertama, masjid terlebih milik Pemprov selain untuk tempat ibadah juga menjadi corong bagi semangat beragama yang moderat dan sikap nilai kebangsaan. Kenapa? Karena kita adalah bangsa yang plural dan sikap nilai kebangsaan harus menjadi sikap nilai dasar setiap dari kita, terlebih bagi penceramah agama. Nah, si Khalid ini ceramahnya untuk toleransi dan kerukunan dalam keberagaman bangsa ini bermasalah. Misal peringatan Hari Ibu, dia bilang itu peringatan Hari Nasrani, gak usah diperingati, ini kan tendensius dan bikin gaduh. Lalu soal sikap nilai kebangsaan, Khalid juga supaya menyarankan untuk tidak hormat bendera merah putih, gak usah ikut nyanyi Indonesia Raya. Ini sikap nilai apa? Sikap nilai sikap nilai keagamaan eksklusivisme Salafi Wahabi yang bertentangan dengan sikap nilai kebangsaan kita.
Belum lagi soal pemusnahan wayang. Ini fatal. Bagaimana adat budaya leluhur moyang kita yang menjadi alat pemersatu, menjadi wasilah bagi masuknya Islam, bahkan ingin di bumi hanguskan. Lalu kemudian masjid milik Pemprov malah memberi tempat bagi penceramah dengan semangat keagamaan yang bertentangan dengan semangat kebangsaan dan semangat konsensus para founding father bangsa ini. Belum lagi soal pengharaman uang pajak oleh dia. Ini kan kacau, bukan soal hak dia sebagai muslim, bukan, tapi lebih kepada sikap nilai beragamanya yang berbahaya bagi Indonesia. Kalau masih nggak paham, nggak apa-apa, cukup ya. Sehat-sehat selalu Pak Ridwan Kamil. Itulah tweetannya serta retweetnya setelah dikomentari oleh banyak netizen. Namun di siku kita menganggap adanya arogan dari anggota Banser NU tersebut, karena alun begitu lama kita mendengar pula berita dibubarkannya pengajian Ustadz Hanan Hataki. Setelah itu kini ada pula yang akan mengarah seperti itu. Seharusnya kalau kita bicara bahasa Indonesia, negara yang gadang, negara yang beragam, kita mesti pula harus bisa menerima kenyataan adanya banyak perbedaan-perbedaan baik antara kita sesama Islam maupun antara kita dengan agama yang berbeda. Dan hanya karena kita merasa dalam posisi kuat, kita bisa membubarkan, kita bisa menyalahkan orang lain. Pemahaman kita mesti harus seimbang. Karena walaupun berbeda dalam hal kita masih dalam syahadat yang sama, kita masih dalam kitab suci yang sama. Hal ko mesti harus kita paredam, karena salah satu yang menyebabkan kehancuran Islam itu adalah pecah belahnya antar Islam sesama Islam karena perbedaan mazhab. Itu salah satu faktor hancurnya kekuatan Islam tersebut. Dalam hal ko kita seharusnya bak pepatah Minang, gadang jan malendo, cadiak jan menjua. Dalam hal ko kita ambo sendiri menganggap karena dake dengan kekuasaan saya kini terlalu berlebihan dalam menanggapi segala sesuatu yang berbeda. Seharusnya kita bisa mengambil sebuah nasihat dari sesuatu yang berbeda itu sendiri. Semisal Ustadz Khalid Basalamah menyindir soal wayang, mungkin kita tidak menerima secara utuh kritikan beliau tersebut. Namun kita pun harus bisa mengambil hikmah. Mungkin saja dalam kebudayaan kita yang berhubungan dengan urusan agama ada yang terselip kesalahan atau yang terselip yang harus kita berahsiakan karena betul tidak sejalan dengan ajaran Islam. Karena kita menyadari dahulu sama masuknya Islam itu ke Indonesia, untuk mencari ketenangan cara masuknya adalah dengan ikut akan budaya. Namun perkembangan zaman dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, tidak ada salahnya kita mulai mungkin dalam tradisi-tradisi kita yang berhubungan dengan aktivitas kegiatan keagamaan tersebut,
ada yang terselip mungkin unsur kesirikan atau mungkin unsur yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Apa salahnya itu kita mulai membuka diri untuk hal-hal seperti itu. Tidak harus kita perdebatkan dengan batagang urek meriah pakai orang awak. Seperti di kampung kita aja, di Pariaman. Tabui yang merupakan masalah tradisi tahunan, batu-batu dikritik kareh de Ustadz Del Patullah yang mana mengatakan itu adalah ajaran Syiah. Hal itu tentu seharusnya menjadi diskusi bagi kita, baik alim ulama di Minang maupun pangulu, cadiak pandai, niniak mama, serta tokoh masyarakat yang ada. Sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan itu dengan bermusyawarah yang merupakan kekuatan kita yang menjadi kekuatan bagi kita dari dulunya bahasa sesuatu itu kita musyawarahkan, kita mau pakaikan. Jadi harapan kita hal-hal seperti itu tidak tambah menjadi. Seharusnya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh besar harus menjadi penyeimbang, jangan sampai anak-anak buah di bawah kok menjadi kacau balau, menjadi perpecahan antara kita sesama kita. Baiklah di sana, selanjutnya mari kita coba dengarkan ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah yang berhubungan dengan toleransi tersebut. Mari kita dengarkan di sana keseduhannya. Islam adalah agama yang mulia. Kita tidak boleh sembarangan membunuh, memerangi dan seterusnya. Kalau ada orang kafir tadi yang saya bilang ahli kitab, kekafiran ini adalah sebuah nama sifat yang ada pada dia. Kalau sifat itu hilang dari dia, maka sudah tidak ada lagi predikat itu. Jadi dalam Islam yang sedang kita benci keyakinannya, bukan orangnya. Karena kalau dia, si Nasrani sudah mengatakan, iya betul Allah nggak punya anak, ya udah selesai, dia syahadat, dia saudara kita. Selama dia belum syahadat, dia adalah mad'u, orang yang harus kita dakwahi. Yang sedang kita benci keyakinannya, jangan kamu bilang Allah punya anak. Allah mengatakan dalam surah Al-Ikhlas turun, Qul huwallahu ahad. Ikrarkan dengan fikiran kalian, dengan lisan kalian, dengan hati kalian, yakini bahwasanya Allah itu Esa, Allahus Samad, Allah yang bergantung padanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak ada asasnya, nggak ada orang tuanya. Karena kalau ada orang tua, ada bapak dan ibunya, berarti ada nenek, kakek dan seterusnya. Allah pangkas, nggak ada itu. Nggak ada juga keturunannya, nggak ada anak, nggak ada cicit, karena ini akan panjang kemana. Allah itu tunggal, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan juga memang dia tidak membutuhkan pada siapapun. Sifat kausalitasnya Allah ada sebagai Tuhan. Kita sedang membenci keyakinan, dan kita harus belajar Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam yang kita sedang luruskan dan kita benci tanda kutip adalah perilaku-perilaku yang salah. Jangan hubungkan dengan banyak teman-teman kita, anaknya misalnya pecahin gelas, dipukul tangannya. Ini dalam pendidikan Islam keliru nih. Dia sedang memecahkan gelas karena ada sesuatu yang mendorong dia memecahkan gelas. Ada mungkin ketidaktahuan, ada mungkin perasaan jengkel sama orang tuanya, ada. Fisik ini hanya sekedar ditunggangi saja untuk memecahkan. Berarti kalau mau benar, diperbaikin karakter dan tadi perilaku itu, bukan tangannya yang dipukul, otaknya, mindsetnya yang dinasehatin. Kamu salah, kenapa pecahin tadi? Karena ini, harusnya begini. Baik. Dan kita di dalam Islam juga diajarkan teman-teman sekalian, tidak boleh kita meninggalkan sesuatu karena sesuatu itu tadinya dianggap tidak baik. Saya kasih contoh gini. Dalam masalah makanan misalnya, banyak orang diberikan jeruk. Ini jeruk ya mas,
Ini Pak jeruk, ini Ibu jeruk, ini Mbak jeruk. Dipotongin. Begitu dia rasa masem, asem nih. Banyak orang dia benci fisiknya jeruk itu. Padahal yang jadi masalah rasa apanya? Asemnya. Rasa asam ini belum tentu ada pada semua jeruk. Orang yang benci fisiknya, semenjak itu dia nggak mau makan jeruk sampai mati. Tapi orang yang tahu ternyata rasa masemnya aja, dia nggak benci fisiknya, dia akan mau mencoba jeruk yang lain. Ini prinsip dalam Islam untuk mengetahui tentang orang yang salah. Yang salah perilakunya, perilaku yang diperbaikin dan bukan fisiknya. Fisik ini diobatin secara medis kalau lumpuh, kalau apa. Tapi bukan dia menjadi tolok ukur. Ini sebuah poin juga dalam agama Islam, teman-teman sekalian. Jadi kita boleh dalam Islam bermuamalah sama orang non-muslim. Bolehkah saya partner bisnis dengan orang non-muslim? Boleh. Boleh saya bertetangga? Boleh. Bagaimana kalau orang tua saya non-muslim? Bakti. Bagaimana kalau ada kerabat saya non-muslim? Sambung silaturahim. Bagaimana kalau ada teman-teman saya di kampus non-muslim? Sahabat. Nggak ada masalah. Selama tidak berhubungan dengan keyakinan, perilaku yang salah tadi. Secara fisik berteman. Kalau sudah bangun, menarik kepada keyakinannya, Allah punya anak, bangun tempat ibadahnya, tidak. Sampai sini. Lakum dinukum waliyadin. Tapi selama itu tidak ada masalah. Dalam Islam, kata Nabi SAW dalam hadis, khairun nas anfa'um linnas. Manusia yang paling baik, muslim yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ada orang tabrakan tengah jalan, teman-teman sekalian, kita pas dekatin mau bantu, dia pakai kalung salib. Dibantu ke dia? Bantu. Manusia terbaik membantu orang muslim, bantu semuanya. Ada perbedaan dalam Islam antara kafir zimmi sama kafir harbi. Kafir tadi saya bilang istilah bagi perilakunya, bukan fisiknya. Karena dia kalau tinggalkan itu, fisiknya kita terima. Baik, kita harus tahu ada beda antara kafir zimmi sama kafir harbi. Siapa kafir zimmi? Orang-orang non-muslim yang dibawa naungan pemerintah Islam. Turis yang datang, atau warga negara di tempat kita tinggal, pemerintahnya muslim dinaungin. Maka apa kata Nabi SAW? Man adza zimmiyan kuntu lahu khasiman lahu yaumal qiyamah. Siapa yang menyakiti satu saja ahli zimmi, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, dia akan jadi musuhku pada hari kiamat. Tidak boleh. Kecuali dia melanggar, merusak, menghina Al-Quran, mencaci maki muslim, membakar masjid misalnya, itu lain. Serahkan kepada pemerintah untuk mengambil alih masalah itu. Kalau kafir harbi, orang kafir yang keluar memang untuk memerangi Islam, ini lain. Di kancah peperangan, hadapin dia. Nabi Muhammad SAW sangat berlemah lembut dengan orang-orang zimmi dan sangat tegas dengan orang-orang kafir harbi. Kalau sudah keluar di kancah peperangan, berperang, hadapin. Kamu terbunuh atau kamu membunuh dia. Tapi itu pun masih ada adabnya, ada tata keramanya. Kata Nabi SAW, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَى. Kalau kalian pun harus membunuh dengan cara yang baik. Tusuk, mati, selesai. Nggak ada mutilasi dalam Islam. Nggak ada potong kupingnya, potong tangannya, iris badannya, nggak ada. Apa pesan Nabi SAW kepada pasukan jihad? Dan ini jihad yang sesuai dengan wahyu. Kata Nabi SAW dan semua pemimpin muslim kalau faham sunnah Nabi akan jalankan. Pesan kepada pasukan perangnya, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang yang sudah menyerah jadi tawanan, jangan rusak fasilitas umum, jangan rusak tempat ibadah, jangan bunuh hewan-hewan, jangan rusak tumbuh-tumbuhan. Pesan jelas. Sebelum jihad, tawarkan Islam. Kalau tolak, baru bayar jizyah, upeti. Kalau tolak, baru diperangi. Perang pun sebatas mereka kalah. Kalau Islam sudah masuk ke satu lokasi, karena jihad ekspansi, menyebarkan Islam di sana, setelah menguasai wilayah tersebut, konsep dasar la ikraha fid din, nggak ada paksaan dalam agama. Waktu pasukan Muhammad Fatih 1453 Hijriah masuk menembus benteng Konstantinopel, wilayah Eropahnya Turki sekarang, beliau membiarkan semua gereja, semua orang Nasrani beribadah dengan semaunya, bebas, diberikan kebebasan ahli dhimmah. Yahudi boleh beribadah, orang-orang agama lain silakan.
Orang Islam boleh mendakwai tapi tidak ada paksaan dalam mengajak kepada agama. Konsep dasar Islam jelas. Bermuamalah dengan non-muslim bisa, berteman boleh, berpartner bisnis boleh, tapi tidak boleh berhubungan dengan masalah agama. Khusus masalah keyakinan gak ada toleransi. Gak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dikatakan punya anak. Dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, mengatakan Allah berfirman, anak Adam menghinaku, menyakiti aku, kata Allah. Lalu kata Nabi SAW, Allah mengatakan, bagaimana itu? Mereka mengatakan saya punya anak, padahal saya tidak layak, padahal saya tidak punya pasangan istri dan tidak layak punya istri dan anak. Zat yang esa dan tunggal, konsep dasar agama. Maka kita punya ada hal yang kita boleh toleransi, ada hal yang tidak boleh. Semua tadi masalah hubungan masalah sosial silahkan. Berhubungan dengan masalah akidah ini nggak boleh. Saya pernah meeting dengan beberapa teman non-muslim di Jakarta, di restoran saya kebetulan lagi duduk. Proyek dibicarakan luar biasa, Masya Allah miliaran. Ada teman saya minta saya temanin, miliaran dibicarakan. Saya lihat masuk waktu sholat, maaf Pak, saya break dulu meetingnya. Ini kami orang muslim, sekarang azan, kami harus sholat. Kami akan tinggal, Anda mau tunggu silahkan, Anda menganggap batal meetingnya silahkan, saya tinggalkan. Ya silahkan Pak, kata dia. Saya pulang setelah sholat di masjid jadi imam waktu itu, alhamdulillah saya juga sempat kultum. Mungkin kita habiskan waktu hampir 45 menit. Balik mereka masih nunggu. Bahkan pada saat itu, setelah itu 25 menit sampai 30 menit mereka bertanya tentang Islam. Nggak ada sesuatu yang harus kita hinakan diri kita. Berapa banyak orang muslim tidak muliakan dirinya dengan Islam. Ninggalkan sholat hanya karena ditraktir makan oleh non muslim. Nggak mau sholat isi masjid hanya karena teman-temannya olok-olok dia. Demikianlah dosana ambo kesedonyo lah samu kita dengarkan. Silahkan dosana berpendapat, silahkan dosana mengomentari. Ba'a menurut dosana hal-hal ko yang juga di kampung kita akan bisa pula terjadi karena banyaknya perbedaan-perbedaan. Banyak mazhab nalah berkembang di kampung kita. Semoga itu indah menjadi awal pecahnya atau hancurnya Islam di Indonesia ko. Demikianlah video kali ko. Sampai bersobok kita di video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari ambo. Terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.